Karena kata Nabi, al-mayyitu fi qabrihi kal gharik. Mayat itu di dalam kuburan seperti orang yang tenggelam, yang butuh pertolongan. Siapa yang nolong? Orang yang di darat. Si mayat butuh pertolongan, yang nolongin siapa? Yang masih hidup. Nggak mungkin tetangganya. Tetangganya juga pada orang mati semua, ya kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrim bin nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazni rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para asatid yang saya hormati, Bapak Ustaz Amil Akik, Ketua Pengajian sekaligus Ketua Lingkungan 03, Bapak Asmawi beserta staf-stafnya, Bapak Mansur, dan juga yang saya hormati Bapak Sahadi, yaitu Bapak Haji Lili, dan yang saya hormati Sahibul Bait Manemi beserta keluarga besarnya. Ada Bang Udan, ada Bang Jebir. Jebir nama asli siapa dia? Oh, Jayani. Bang Jayani. Kita doakan biar sabar tabah dalam menjalani cobaan hidup. Dan yang saya hormati para jamaah Majelis Ta'lim Albaniyah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa buat penarik pada malam hari ini Bapak Iswadi, ya, biar tambah berkah.
Pertama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul meskipun cuacanya hujan, tapi karena iman Islam dan nikmat sehatnya lah sehingga kita mudah saja melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita. Lupa ada Bapak Misan, ya, orang tua kita yang belum disebut. Mudah-mudahan sehat panjang umur Bapak ya. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini seperti biasa di malam Senin kita melakukan kegiatan taklim. Kalau malam Senin yang lalu-lalu kita kajiannya kitab tentang fikih yang diseling dengan kitab tentang neraka dan surga. Pada malam hari ini saya akan bacakan kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang mana pembahasannya adalah tentang pahala memberikan hadiah kepada yang sudah meninggal dunia. Ini enaknya orang Islam bisa memberikan hadiah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Enak nggak? Jadi orang yang sudah meninggal, dia kita cintai, dia kita sayangi, itu bisa dikirimin hadiah. Ya, jadi bukan masih hidupnya saja, udah meninggalnya saja masih bisa kita kasih hadiah. Ini tanda bukti kalau kita sayang kepada mereka. Jadi tanda sayang cinta kita kepada mereka bukan ketika dia meninggal dunia kita nangis kenceng-kencengnya, bukan kita gelepakan, gugulingan, ya kan? Ada yang sampai pingsan. Bukan begitu. Islam mengajarin tidak begitu. Tapi dengan cara apa? Memperbanyak memberikan hadiah kepadanya. Ya. Bagaimana caranya? Ya, caranya di sini saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala Ibnu Taimiyah, ya, berkata Imam Ibnu Taimiyah, annal mayyita, sesungguhnya mayit, yantafi'u bi qiraatil Qur'an. Ya, sesungguhnya mayit itu bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Qur'an, kama yantafi'u bil ibadatil maliyati, seperti sebagaimana dia mengambil manfaat dari ibadah yang telah dilakukan, minas shadaqati, dari sedekah misalnya, wa nahwiha, dan dari selainnya sedekah. Jadi yang pertama menurut Imam Ibnu Taimiyah bahwa bacaan Quran yang dikirimkan buat si mayat itu mayat bisa merasakan manfaatnya. Ya kan? Seperti apa ya? Seperti dia melakukan ibadah seketika masih hidup. Ya kan? Jadi kita kalau masih hidup nih, sekarang nih kita ngaji, kan dapat pahala. Kita sholat dapat pahala. Nah, begitupun ketika dia sudah meninggal dunia, lalu kita niatin, kita baca Quran, kita niatin dan nih, nah, saya niatin baca Quran buat almarhum, ya, Bapak Anin, ya, bin Haji Pendek. Dia merasakan dan ikut dapat manfaatnya. So, ya, entah kuburannya diterangin, ya, entah siksaannya dikurangin, pokoknya ada manfaat. Waqala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim fi kitabir ruh, di dalam kitab ruh, abdulu ma yuhda ilal mayyit, paling utamanya ngasih hadiah kepada mayit apa?
as-shadaqatu. Jadi sedekah. Jadi sedekah itu kita niatin nih. Makanya kita dalam tradisi Islam, kita nih Islam Nusantara adanya tahlil 7 hari. Ini tujuannya apa? Biar bisa sedekah. Air acan makan keluar ini, ya kan? Kenapa? Jadi kata Ibnu Qayyim itu mengatakan hadiah buat si mayit yang paling utama adalah as-shadaqah, sedekah. Ini air dipinum dan nintar. Tuan rumah udah niatin kalau air ini ya saya sedekahkan pahalanya buat almarhum Bapak Anin bin Aji minum, ya kan? Ntar ada makanannya makan. Kenapa? Udah disniatin, udah diniat, insya Allah pahalanya wal istighfaru. Dan yang paling utama, tadi yang paling utama adalah sedekah. Yang kedua apa? Paling utama buat hadiah si mayat al istighfar. Bacain istighfar, mohonin ampun, ya kan? Ya Allah, ampunin orang tua saya Bapak Anin bin Aji Pendek, ampuni segala dosa-dosanya. Anaknya baca Rabbi firli warhamni wajburni Allahumma gfirli wali walidayya arhamuma kama rabbayani. Baca banyakin. Kenapa? Itu hadiah yang paling. Jadi hadiah yang utama bukannya kuburannya, mesnya, nisannya dicakepin pakai marmer tinggi sampai 1 meter, rata, bersih. Enggak, bukan itu hadiahnya. Pakai batu yang warna-warni, ya kan? Bukan. Itu enggak ngaruh. Ke dalam kuburannya enggak ngaruh. Taruh neon terang banget di atasnya, kagak ngaruh. Yang ngaruh itu apa? Sedekah. Ya, sedekah. Yang kedua, istighfar. Nah, apalagi kemarin kita bahas kan kehebatan istighfar. Ya, kemarin bisa membuat hajat orang lain terkabulkan. Ya, cerita Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan? Gara-gara istighfar orang itu sehingga dia bisa datang dari kota Basrah, ya, dari kota Baghdad ke kota Basrah. Jadi istighfar dalam Al-Quran dikatakan surah An-Nuh, bismillahirrahmanirrahim, fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya kan? Aku katakan kepada mereka, bacalah istighfar karena itu bisa mengampunkan dosa. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Jadinya ampunan buat diri kita, minta ampunin. Terus juga buat kedua orang tua dan juga buat kaum Jadi istighfar banyakin, ya kan? Nah, selain pengampunan dosa juga apa? Yursilis sama'u alaikum midrara. Istighfar itu juga bisa mendatangkan hujan. Nah, jadi kalau kita kepanasan nggak hujan-hujan nih, banyakin istighfar. Makin banyak istighfar, Allah akan turunkan. Artinya apa? Kalau kita rezeki kita seret, rezeki kita ini agak susah, mandek, mungkin kita kurang istighfar. Makanya banyakin istighfar. Wa yumditkum alaikum bi amwalin wa banin. Istighfar juga bikin mendatangkan harta, bisa mendatangkan anak yang banyak. Jadi kalau pengen punya anak yang banyak, istighfar yang banyak. Pengen harta yang banyak, istighfar yang banyak. Karena dengan istighfar ya bisa mendatangkan harta dan juga anak. Istighfar itu yang banyak. Jangan sebanyak-banyaknya. Nah, ini janji Allah dalam surah Nuh ayat 10 ya sampai ayat 12. Ya. Tuh. Jadi sedekah atau hadiah yang paling utama buat orang yang sudah meninggal dunia adalah yang paling utama sedekah, yang kedua yang ketiga apa? Wa du'a'u, doa. Doain.
Jangan pernah henti. Apalagi anaknya, mantunya, cucunya. Jangan pernah putus doain tuh. Orang tua yang udah meninggal dunia, ya kan? Karena kata Nabi, al-mayyitu fi qabrihi kal gharik. Mayat itu di dalam kuburan seperti orang yang tenggelam, yang butuh pertolongan. Siapa yang nolong? Orang yang di darat. Si mayat butuh pertolongan, yang nolongin siapa? Yang masih hidup. Nggak mungkin tetangganya. Tetangganya juga pada orang mati semua, ya kan? Tuh jadinya doain biar banyak. Baru kita bahas seorang anak aja yang baca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani 3 kali itu setiap sholat. Berarti sehari berapa? Kalau setiap sholat 3 kali, berarti sehari berapa kali? 15. Itu masih termasuk anak durhaka. Jadi doain orang tua sehari 15 kali masih dikatakan anak. Kenapa? Masih kurang. Karena baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani itu belum sampai keringetan kita. Belum makan waktu banyak, belum sampai bayar, belum sampai ngeluarin duit, belum sampai capek. Orang tua nyariin kita makan sampai keluar keringet enggak? Sampai keluar keringet, sampai capek tuh pas subur. Subur ya? Pergi pagi pulang, sore nyari buat siapa tuh? Buat anak katanya. Anaknya udah gede, borong-borong bales doa, ya kan? Jadi doain, walaupun udah meninggal dunia tetap doain sebanyak-banyaknya, karena itu tanda terima kasih kita kepada orang. Coba ada saya tanya orang sini nih, Blok Sawo nih, kita punya rumah gara-gara siapa? Wah, semuanya punya orang tua semuanya kan. Jarang banget kita punya rumah gara-gara kerja dewek, termasuk saya. Ya kan, punya rumah gara-gara orang tua, ya kan? Rumah orang tua itu dulu gede-gede, ya kan? Anak kelima itu anaknya dibagi 5 tuh rumah. Ada yang bagian dapur, ada yang bagian tengah, ada yang bagian depan, ya kan? Punya rumah jadi kita semua. Jadi orang tua itu jasanya luar biasa. Jarang banget deh orang sekarang punya rumah gara-gara kerja dewek. Nggak ada. Pas Hadi itu rumahnya gede banget gara-gara siapa itu? Wah, kagak mungkin dia kerja dapat segitu, ya kan? Kagak mungkin, gara-gara orang tua semuanya, ya kan? Makanya balas jasa kita apa? Doain. Doain 15 kali termasuk durhaka katanya, ya kan? Walaupun anak sekarang gajinya gede-gede, belum tentu dia bisa beli tanah. Udah beli tanah, belum tentu dia bisa bikin rumahnya. Dapat warisan 100 meter, jual 50 meter. Buat apa? Bangun. Ya kan? Begitu kan? Nah, jadi orang-orang tua juga jasanya sangat luar. Maka tanda terima kasih kita, doain. Wal hajju, dan juga ya, hadiah yang paling utama kata Ibnu Qayyim adalah haji, ya kan? Haji itu kan hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Nah, jadi ketika orang tua kita masih hidup dia belum mampu, udah meninggal dunia, kita anaknya mampu, berangkatin haji. Ya, berapa duit sekarang ya? 10 juta ya. Ya 10 sampai 12 juta lah haji badal, kan? 10 sampai 12, 15 juta berangkatin. Nah, kemarin Kepala Kemenag mengatakan kalau orang pergi haji sekarang daftar sekarang nih, itu berangkatnya 22 tahun yang akan datang. Nah, di Pak Rukim sekarang 60 nih. Daftar haji sekarang berangkatnya umur 82 tahun. Ya kan? Lama banget. Makanya yang cepat haji badal. Nah, makanya kalau pengen cepat haji badal berarti Pak subur. Berarti kalau haji badal kudu apa dulu? Mati dulu. Ya kan, hari ini daftar langsung berangkat.
ya kan? Tapi orang lain yang berangkat, kita mah kagak. Namanya haji badal, gitu ya. Anaknya berangkatin tuh, ya. Itu. Wa ammal qiraatul Qur'an, dan adapun bacaan Al-Qur'an, wa ihda'uha ilai tatau'an min ghairi azrid, ya. Adapun bacaan Quran kita hadiahkan buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, buat siapa aja, itu tatau'an sunnah min ghairi ajrin, ya kan, sunnah. Fahada yasilu ilaihi, itu semuanya sampai kepada yang kita tuh, kama yasilu ilaihi sawabus shaum wal hajj, seperti halnya puasa, pahala puasa dan haji. Kita percaya kan, banyak kan orang yang ngebadalin haji kan. Artinya apa? Bahwa pahala haji badal sampai, ya kan? Nah, begitupun dengan istighfar kita, begitupun dengan doa kita sampai, ya kan? Sama juga dengan ngebadalin puasa. Ini Bapak Anin nih, ketika masih hidupnya dia ninggalin puasa Ramadan, enggak. Kalau anak cucunya tahu ada pernah, ya badalin puasa, ya. Jadi jangan ngandelin fidyah. Yang bagus itu adalah di qodoin. Orang tuanya puasanya apa, sholatnya, kalau beliau mah alhamdulillah ya, sholatnya jamaah terus, rajin, luar biasa. Jangan subuhnya rajin, kalah Pak Subur mah. Pokoknya rajin banget beliau mah. Itu ya. Nah, ngajinya juga rajin. Nah, makanya sekarang yang melanjutkan siapa nih? Anaknya, si Jebir anaknya. Lanjutin. Tanda, ya. Salah satu kewajiban anak ketika orang tua sudah meninggal adalah menyambung silaturahmi. Orang tuanya kemana baik nih waktu hidup, jangan. Lanjutin. Kalau sayang sama orang, kalau kagak ya jangan. Itu ya. Itu. Wa qala fi maudhi akhar min kitabihi, ya Ibnu Qayyim juga mengatakan dalam kitab yang lainnya, wal aula ayanwiya indal fi'li annaha lil mayyiti. Ya, yang paling utama diniatin indal fi'li ketika mengerjakannya, wa annaha lil mayyit wa la yustaratu talaffuz bidzalika, dan tidak disyaratkan untuk talaffuz. Talaffuz itu diomongin, ya, nggak usah, nggak disyaratkan. Saya ngasih air nih, ngasih makanan nih, ngasih minum, pahalanya buat almarhum, nggak usah. Itu juga nggak perlu. Yang penting apa? Niat dalam hati. Udah, niat dalam hati. Yang saya niat sedekah malam hari ini, pahalanya buat almarhum orang tua saya, ya kan? Terus kedua, saya niat baca Yasin, baca bacaan yang lainnya, semuanya pahalanya buat orang tua saya, almarhum Bapak Anin. Begitu. Jadi nggak usah disebutin di mulut, cukup di hati saja, ya, kata Ibnu Qayyim. Begitu, ya. Wa dhahabal Hanafiyah illa anna kullaman ata bi ibadatin sawa'un kanat sadaqatan am qira'atu Qur'an wa ghairi dzalika min anwal birri lahu ja'lu sawabiha li ghairihi wa yasillu sawabu ilaihi. Ya, menurut Imam Madhab Hanafiyah, ya, sesungguhnya orang yang beribadah, ya, seperti sedekah, baca Quran, pokoknya berbuatan baik yang lainnya, itu yang mana pahalanya disampaikan, dikirimin buat yang sudah meninggal dunia, wa yasilu sawabu ilai, maka akan sampai. Tuh, jadi tidak hanya sedekah, tidak hanya puasa, tidak hanya yang sholat, tapi yang lainnya juga sama. Kayak ngaji nih gini, saya niat ngaji nih, pahalanya juga saya sampaikan buat orang tua saya, karena dia orangnya seneng ngaji, dapat.
Terus pahala kita ngurang nggak? Kagak, nggak ngurangin. Nah, kita sedekah nih 100.000 pahalanya buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apakah pahala kita ngurangin? Enggak. Separuh-separuh, 50 buat kita, 50 buat enggak gitu. Tetap kita dapat pahala. Satu orang tua kita dapat, enggak ngurangin. Ya kan? Nah, kita bahkan ada juga mengatakan kita sholat wajib saja. Saya niat sholat maghrib nih, yang mana pahalanya sampaikan bahwa kita sudah menggugurkan kewajiban, orang tua kita juga dapat pahala. Jadi kalau kita niatin, itu tidak ngurangin pahala kitanya, ya kan? Itu, ya. Kita sholat, kita ngaji, kita puasa, kita sedekah, itu semuanya kita niatin buat orang yang sudah meninggal dunia, ya kan? Insyaallah wa yasilu sawabuhu ilaihi, sampai pahalanya, ya. Itu ziyadatun minal fakir. Nah, dari sini pengarang kitab, ya, Kiai Haji, ya, Ali Maksum menambahkan rawal Imam Muhibbut Tabari, ya, diriwayatkan dari Imam Muhibbut Tabari, yasiru lil mayit kulla ibadatin tuf'alu anhu wajibatun mandubatun. Tuh, jadi pahalanya nyampe buat yang udah meninggal dunia, setiap ibadah, baik yang wajib maupun ibadahnya yang sunnah. Jadi sholat fardu juga kalau kita niatin buat orang yang udah meninggal dunia, nyampe. Yang sunat juga nyampe. Nah, itu, ya. Nah, makanya jangan males niatin segala-galanya. Innamal a'malu, segala sesuatu tergantung. Faidatun, satu faidah, wa min salatin nafli salatu rakatainil unsi, ya, fil qabri. Tuh, jadi salah satu salat sunat buat menghibur orang yang sudah meninggal dunia namanya salatul unsi, 2 rakaat. Emang kenapa kudu salat unsi? Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, la ya'ti 'alal mayyiti asaddu minal lailatil ula. Tidaklah bagi si mayat itu sesuatu yang paling menakutkan, sesuatu yang paling mencekam, sesuatu yang paling menyeramkan, illa, ya, lailatil ul, nah, pada malam pertama, kecuali malam pertama tuh. Jadi nggak ada yang paling nyerem, nggak ada yang paling menakutkan, tidak ada yang paling mengkhawatirkan kecuali malam pertama di kuburan. Kalau malam pertama pengantin mah enak, ya, ini malam pertama di kuburan, ini paling mencekam, paling menakutkan, paling serem deh. Udah paling serem, udah baru gelap sempit lagi, ya kan, dewek-dewek lagi. Makanya serem mayat itu sendirian. Makanya apa kata Nabi? Farhamu, doain, bantuin, tolongin. Caranya biapa? Bisadaqah, dengan sedekah. Makanya tradisi kita kalau orang habis meninggal langsung diapain? Tahlilin selama 7 malam. Itu ngapain? Bantuin mayat, ya, dengan sedekah, itu kan? Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak pula pahala yang disampaikan ke sana, gitu, ya. Tapi bagi yang mampu, jadi jangan ada kesan, jangan ada paksa. Tapi kalau nggak dipaksain ya nggak bakal bisa. Motor kredit maksain bisa, ya kan? Kok nggak boleh nggak maksain saya, ya kan? Iya, emang kalau nggak dipaksa ya nggak bisa, ya kan? Kudu dipaksa juga. Kenapa? Karena kita kesian sama orang yang sudah meninggal dunia, gitu kan? Kan selama hidupnya pastilah orang yang selama hidup kan dia kerja, pasti punya apa? Punya harta bendanya kan? Iya, keluarin itu harta dia, niatin, ya. Nggak boleh dari sepertiga, ya. Jadi harta warisan tidak boleh dipakai
bersedekah sebanyak lebih besar daripada sepertiganya. Ya. Jadi keluarkan, kasih. Ya. Paman lam yajid fal yusalli rakataini. Nah, kalau seandainya udah mentok banget itu, saya pengen nolongin orang tua saya udah meninggal, duit kagak punya pisan. Orang sekarang kalau diundang kagak ada makanan, kagak datang, suruh baca Quran kagak mau, kalau kagak ada duitnya, bagaimana ini? Maka fal yusalli rakataini, salat 2 rakaat. Jangan salat 2 rakaat. Tuh. Yaqra'u fihi ma ay fi kulli rak'atin minhuma Fatihatul Kitab. Apaan yang dibaca pertama? Fatihah. Terus habis Fatihah apa yang dibaca? Ayat kursi sekali. Terus apa lagi? Surah Al-Hakumut Takasur sekali. Terus Qul huwallah 10 kali. Udah tuh. Ya paling ini ya, yang orang tuanya, orang ibunya, istrinya, suaminya, pokoknya siapa aja dah orang yang kita cintai, yang kita sayangi, kita pengen bantuin tuh dalam kuburannya, maka salat, namanya salatul unsi. Ya, rakaat pertama baca Fatihah, baca ayat kursi, baca Al-Hakumut, dan baca Qul huwallahu ahad 10 kali. Rakaat kedua sama begitu tuh. Selesai salat, kita berkata Allahumma inni sholaitu hadis salah. Ya Allah, saya sholat ini nih, yang mana pahalanya saya sampaikan buat orang yang saya cintai, sebutin itu. Buat orang yang saya sayangi, sebutin itu. Bapak Anin bin Najib pendek, siapa sebutin. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Allahumma ab'as syawaba ila qabrihi. Allah kirim tuh rombongan malaikat. Berapa? 1000 malaikat ke kuburannya. Bayangkan, 1000 malaikat. Ngapain malaikat? Ma'kuli malakin nurun. Setiap satu malaikat bawa lampu. Bayangkan, yang kuburan yang tadinya gelap jadi terang. Satu malaikat, berapa malaikat? 1000, bayangan. Kalau satu malaikat yang bawa 10 neon, berapa 10 watt? Berarti 10 kali 1000, berapa watt itu terang? Jebol itu PLN. Ya kan? Kalau dia pakai listrik. Ya kan? Untung dia kagak pakai listrik. Ya, balik. Ya. Ma'akuli malakin nurun, itu malaikat 1000 bawa, setiap malaikat bawa lampu. Wahadiyatun, ya. Buat apa itu lampu? Wahadiyatun yu'nisunahu, untuk menghibur, untuk menggembirakan si mayat. Dihibur itu, senang dah si mayat gara-gara banyak lampu. Illa yaumi yanfa'u, sampai kapan? Illa yaumi yanfa'u fisuri, sampai malaikat Israfil meniup trompet, artinya sampai hari kiamat. Nggak pernah putus, geledek kayak apapun nggak mati itu lampu, nggak mati. Ya kan? Tuh. Jadi kalau kita sayang sama orang tua kita, sholat, namanya sholatul unsi. Makanya enak kita biasain, kita pakai jamaah kali ya. Setiap ada yang meninggal nih, malamnya kita sholatul unsi. Ya kan? Biar apa ini? Biar kita jadikan satu tradisi, kan begitu. Ya kan? Sekarang kan kalau sendiri segen. Ya kan? Mungkin kalau rame-rame mah kali ya. Ya jamaah, ntar malam saya mengundang sholat unsi buat orang tua saya, kan begitu ya. Jadi udah jadi tradisi itu. Ketika tidak ngadain karena udah pernah berjamaah sendiri, jadi mau, kan gitu. Oh, udah jamaah, udah ngelihat, udah dicontohin, namanya kan begitu. Dan kalau belum ada contohnya, kayaknya segen banget ya. Makanya PRT jadi tradisi baru kita nih ya. Silat apa, setiap malam Jumat kita bikin tradisi baru, namanya salatul unsi. Buat siapa? Buat ketika apa? Ketika kita meninggal dunia. Ini tradisi ini sudah ada, kan enak buat kita kan. Nah, kita yang memulai, kita yang nanam, kita yang menuai, kan begitu. Ya kan?
Oh, tradisi apa nih? Setiap 17 Agustus dangdutan. Nah, rasain dah. Ya kan, sampai sekarang kan setiap 17 Agustus dangdutan, dia mati ya rasain dapat tuh di kuburan, ya kan? Karena dia yang memulai, dia yang menanam, dia yang menuai kan gitu. Maka bikin tradisi yang baru sekarang. Yang nguntungin kita di kuburan apa? Bikin salatul unsi. Ya. Anna fa'ila dzalika law sawabun jasimun minhu. Nah, bagi si pelakunya, bagi kita yang melakukan salatul unsi, itu apa? Sawabun jasimun, itu pahala yang sangat luar biasa. Annahu la yahruju minad dunya hatta yara makana fil jannah, sehingga kita tidak akan keluar dari dunia, tidak akan pernah mati kecuali kita akan melihat tempat kita di surga. Jadi pahala buat si mayat gede, pahalanya lumayan. Nah, buat kita yang melakukannya itu tidak lain balasannya hanya surga. Kalau kita lakukan setiap malam, tuh kan? Qala ba'duhum fatuba li 'abdin, ya kan? Maka sangat bahagialah, sangat beruntunglah li 'abdin wa taba ala hadis shalah, yang mengistiqomahkannya salat setiap malam. Tuh, jadi ini istiqomah ini. Ya kan, setiap malam 2 rakaat salatul unsi. Isya aja segen apalagi ini. Ya kan? Tapi segala sesuatu bisa diawali dengan dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa dah. Ya kan, nggak bisa. Jadi jadikan amalan setiap malam kita salatul unsi. Ini menjadi amalan yang sangat luar biasa, ya kan? Wa fi Fathil Qadir an Aliyin karamallahu wajha, dalam kitab Fathul Qadir diriwayatkan dari Imam Ali karamallahu wajha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man marra alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad 11 summa wahabba ajraha lil amwat utiya minal ajri bi adadil amwat. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajha, ya, Nabi bersabda, barang siapa yang lewat di makam, di kuburan, makabir, ya, kubrun itu satu kuburan, kalau kuburannya lebih dari 2 namanya makabir. Orang sini nyebutnya kober. Nah, jadi kober itu dari bahasa Arab, ya, kober. Jadi makabir jadi kober. Di sini rumahnya Bang Jebir. Nah, jadi kalau kita lewat kuburan itu bacalah qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Nah, tuh kuburan di depan ini ada tuh kan, dibelokkan mau ke masjid, ada kan? Nah, itu lebih dari 2. Nah, maka bacain qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Summa wahabba ajroha, lalu niatin pahalanya buat ini orang yang ada dalam kuburan. Ya Allah, saya baca qul huwallahu sebanyak 11 kali, pahalanya buat orang yang ada di kuburan ini semuanya. Ya kan? Ajroha lil amwat utiya minal ajro, maka Allah akan berikan pahala sebanyak biadadil amwat, sebanyak orang yang dikubur di situ. Tuh, jadi kalau kuburannya banyak banget kayak di Kampung Benda berapa itu? Nah, kita dapat pahala sebanyak orang yang dikubur di situ. Makanya di kuburan jangan lari, pelan-pelan. Sambil ngapain? Baca qul huwallahu. Jadi nggak usah berhenti. Jalannya pelan. Kalau berhenti disangkanya ngapain tuh bocah di situ? Kesurupan ya, nongong baik di kuburan. Jalan, cuma jalannya pelan sambil baca qul huwallahu. Bisa semua kan qul huwallahu? Bisa, apalagi si Muhammad udah lancar. Baca deh tuh sampai 11 kali, niatin, maka kita dapat pahala sebanyak orang yang dikubur di situ. Ya kan? Wa an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam suila faqala sa'il, ya Rasulullah inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum hal yasilu dzalika. Ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami sedekah, kami hajikan, kami berdoa. Ini buat orang yang sudah meninggal dunia, apakah pahalanya sampai? Apa kata Nabi? Qala na'am, pahalanya sampai. Ya kan? Seperti apa? Seperti kalian mendapatkan hadiah. Tuh. Jadi kita kalau dapat hadiah seneng nggak? Seneng banget, walaupun hadiahnya nggak seberapa harganya, tapi seneng. Nah, begitupun orang yang meninggal dunia sekarang sedang mengharapkan apa?
hadiah. Maka berikanlah mereka hadiah, walaupun cuman surah Al-Ikhlas. Walaupun cuman surah Al-Fatihah. Seneng mereka. Kirimin lewat di kuburan, nggak bisa keluar baca Al-Fatihah dah. Al-Fatihah buat kalian baca. Oh, senang banget mereka. Senang banget, ya kan? Dalam hadis lain juga dikatakan, ya Ali, tasaddaq ala ammautaka fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikan yahmilu shadaqatil ahya ilaihim. Wahai Sayyidina Ali, kata Nabi, wahai Ali, sedekahlah kamu buat orang yang sudah meninggal dunia, karena sesungguhnya Allah telah menyiapkan Gojek, wakala malaikat. Jadi Allah menyiapkan malaikat khusus buat apa? Yahmilu shadaqatil ahya. Yang mana malaikat ini khusus membawa sedekah orang yang hidup buat yang meninggal. Jadi kan kayak Gojek gini ya. Jadi malaikat disiapin khusus tuh Pak Subur. Buat ngapain? Buat menyampaikan doa. Jadi kita sekarang doa nih, malaikat lagi nungguin nih. Jadi bacain, dibawa tuh malaikat. Kemana? Kuburan buat orang yang dituju. Dibawa. Ada yang sekarung, ada yang 2 karung, ada yang 2 koli. Itu tergantung yang hadir berapa. Dibawa sama malaikat tuh. Fayafrahu biha, mereka seneng banget tuh. Yang di dalam kuburan Bapak Andin seneng banget sekarang nih. Kenapa? Karena hadiahnya banyak, ya kan? Apalagi malam ketiga, malam ke-7 orangnya tambah banyak. Udah gitu sedekahnya banyak kan. Biasanya malam ketiga kan ada itunya kan, ada beseknya, ada sembakonya, tambah gede lagi. Itu mereka tambah senang. Apa kata orang yang dalam kuburan? Apa kata Bapak Anin? Allahumma gfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunin tuh dosa-dosa kita. Jadi berbalik. Jadi orang yang meninggal dunia itu bisa ngedoain kita yang masih hidup juga. Ya Allah, ampunin dosa tuh orang yang hadir pada air ini. Dilihatin sama Bapak Anin, siapa nih? Pak Subur datang. Ampunin Pak Subur. Ya kan? Ya, senang. Wa basyirhu. Ya Allah, bahagiakan Pak Subur yang datang ke rumah saya hari ini, yang ngedoain saya pada hari ini. Anak saya yang ngasihkan sedekah, mantu saya tuh Bang Udan yang rajin banget, ampunin dia. Ya kan, gembirakan dia bil jannah dengan surga, kama basara nabiya, seperti mana dia membahagiakanku sekarang. Gitu. Jadi begitu doanya tuh orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang memberikan hadiah pada malam hari ini gitu. Makanya kita jangan pelit, sampaikan. Semakin banyak kita bersedekah, semakin berkah, ya kan? Orang yang di dalam kuburan pun semakin seneng, gitu kan? Summa qala saya wallahu alam bisawab. Ya, kalau dibacain semua banyak banget, ya kan? Nah, nanti kita lanjutin lagi kalau ada yang jangan. Kalau ada kesempatan lagi mendoain orang, kalau ada kesempatan lagi kita lanjutin lagi, ya kan? Nah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, kita amalkan, ya kan, sehingga menjadi oleh-oleh buat kita, ya, buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita. Gitu, kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan ya sahibul bait Manemi biar sehat, biar panjang umur, memurahkan rezekinya juga buat anak-anaknya, buat mantu-mantunya, cucu-cucunya, biar pada sehat, sabar. Begitu juga kita semuanya yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit biar Allah angkat penyakitnya, kalau belum disembuhkan biar Allah beri kesabaran buat kita yang ngurusnya, juga terutama buat yang lagi sakitnya, yang sedang usaha biar Allah mudahkan usahanya, dilancarkan usahanya, diberikan rezekinya yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat dan keinginannya, yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya utang biar cepat lunas utangnya, yang belum punya keturunan biar Allah kasih keturunan yang banyak, yang sudah punya anak biar dijadikan anak yang salihin dan salehah,
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.